Diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin, sebuah mobil terbakar di jalan tol Surabaya Gempol arah Sidoarjo menuju Waru. Tidak ada korban jiwa, namun dampak kebakaran menyebabkan arus tol dari Sidoarjo menuju Waru macet total selama 1,5 jam. Perkembangan untuk saat ini, KR Mazda yang berada di bawah jalan yang telah terbakar saat ini menunggu pati geni yang Besarnya kobaran api dengan cepat membakar sebuah mobil pribadi jenis sedan di akses jalan tol Surabaya Gempol, kilometer 750-200, arah Sidoarjo menuju Waru, Surabaya, Jawa Timur. Kejadian bermula saat pengemudi kendaraan Gregorios, warga Surabaya, melihat kepulan asap di balik kap mesin depan. Kobaran api baru bisa padam setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di bagian mesin kendaraan. Petugas langsung mengevakuasi bangkai kendaraan yang terbakar ke Polderek Jasa Marga di Satelit Surabaya. Sementara pihak kepolisian masih melakukan proses penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Untuk kendaraan yang terbakar, untuk jenisnya Mazda 6. Kilometer kejadian di KM 750 jalur Bandung. Untuk saat ini kendaraan sudah berhasil dipadamkan dan akan kami tarik ke Polderek Satelit diamankan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran. Namun dampak kebakaran menyebabkan arus lalu lintas di jalan tol arah Sidoarjo menuju Waru, Surabaya lumpuh lebih dari 1,5 jam. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang WNA asal Afrika mengamuk di pusat perbelanjaan di kawasan Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Selain mengamuk, WNA tersebut juga berusaha mengakhiri nyawanya dan kedua anaknya. Hati-hati licin ya, jatuh ntar dia. Video amatir warga merekam aksi seorang WNA asal Afrika yang mengamuk di pusat perbelanjaan apartemen kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum mengamuk, WNA berinisial K tersebut tengah dalam kondisi mabuk dan diduga sempat terlibat cekcok dengan istrinya. Saat mengamuk, sejumlah barang di pusat perbelanjaan dirusak pelaku. Petugas keamanan apartemen dan polisi yang berusaha mengamankan pelaku sempat kesulitan karena pelaku menyiram dirinya dengan minyak goreng yang diambil dari pusat perbelanjaan. Menurut polisi, sejak awal pelaku yang dalam kondisi mabuk berniat untuk mengakhiri hidupnya dan kedua putranya yang masih balita. Informasinya pertama bawa senjata tajam. Namun begitu saya deketin, saya tanya ke istrinya, senjatanya udah diamankan. Nah, setelah itu kita diajak komunikasi dengan bahasa dia agar benar bersama mengerti dengan posisi gendong dua anak, yang kurang lebih anak pertama umur 3 tahun, yang kedua 2 tahun, laki-laki. Saat ini pelaku dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara sang istri dan kedua anaknya diamankan di Polsek Pancoran untuk sementara waktu. Dari Jakarta, Helmi Sejang Bakti, iNews melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menceritakan pendekatan dan lobi yang dilakukan ke Kerajaan Arab Saudi untuk kuota haji usia di atas 90 tahun. Sebelumnya, kebijakan Arab Saudi hanya memperbolehkan maksimal usia 70 tahun untuk berhaji. Menteri Agama Nasaruddin Umar menceritakan pendekatan dan lobi yang dilakukan ke Kerajaan Arab Saudi untuk kuota haji usia di atas 90 tahun. Nasaruddin mengatakan kebijakan Arab Saudi sebelumnya hanya memperbolehkan maksimal usia 70 tahun untuk berhaji. Nasaruddin mengatakan pendekatan yang disampaikan ke pemerintah Arab Saudi adalah soal istihad jemaah, bukan dari aspek umur. Menak mengungkapkan pendekatan itu berhasil dan kuota haji usia di atas 90 tahun pun dikabulkan untuk Indonesia. Jadi kebijakan Saudi Arabia hanya 7% yang diberikan hak orang yang berumur 70 tahun.
Sedangkan orang yang 90 tahun ke atas sudah nggak bisa lagi menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena faktor umur. Lobby dan pendekatan yang kita lakukan, ya, maka saya langsung menemui Menteri Haji dan juga Menteri Kesehatan, akhirnya dikabulkan khusus untuk Indonesia, ya. Maka yang kita tekankan adalah isti'anahnya, bukan istita'ahnya, bukan dari aspek-aspek umurnya. Alhamdulillah juga dipenuhi. Menak menambahkan lobi juga dilakukan agar jemaah Indonesia bisa mendiami tenda Mina yang dekat dengan Jamrat. Menak menyebut lobi itu berhasil dan dikabulkan pemerintah Arab Saudi. Pemirsa, Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional di tahun 2025 dari Provinsi Jawa Tengah. Menanggapi usulan tersebut, Putri Presiden Soeharto, Titik Soeharto, mengaku diangkat atau tidak ayahnya sebagai pahlawan nasional, Soeharto akan tetap menjadi pahlawan bagi keluarga dan bagi banyak orang. Kementerian Sosial membahas pengusulan calon pahlawan nasional tahun 2025 sejak bulan Maret lalu. Dari sejumlah tokoh yang diusulkan, salah satunya adalah Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Menanggapi usulan gelar pahlawan nasional ini, Putri Presiden Soeharto, Titik Soeharto, mengaku dirinya telah pasrah soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengangkat atau tidak ayahnya sebagai pahlawan nasional. Kendati demikian, Titik mengatakan diangkat atau tidak ayahnya sebagai pahlawan nasional, Soeharto akan tetap menjadi pahlawan bagi keluarga dan bagi banyak orang. Sebelumnya, nama Presiden kedua RI Soeharto masuk daftar 10 usulan Kementerian Sosial sebagai pahlawan nasional tahun 2025. Soeharto diusulkan dari Provinsi Jawa Tengah. Selain Soeharto, nama lainnya yang diusulkan salah satunya Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sementara itu, pemirsa, Istana menyebut tidak masalah terkait Presiden kedua RI Soeharto yang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Menurut Istana, penghormatan bangsa bagi mantan presiden merupakan hal yang wajar. Begini ya, kalau berkenaan dengan masalah usulan ya, itu usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga gitu. Menurut kami ya, mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita. Jangan selalu melihat yang kurangnya kan. Kita lihat prestasinya. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita.